Hey, apa kabar? Udah lama nih gak dengerin podcast gue ya. Thank you loh buat kalian-kalian yang masih dengerin podcast online serial Daily Life. Kali ini gue bakal ceritain. Jadi kemarin itu kan libur lebaran ya, dan semua karyawan gue pulang kampung. Ada yang di Tangerang, ada yang di Bogor, ada yang di Purbalingga, ada yang di macam-macam lah. Karyawan gue pada pulang, dan gue memutuskan untuk kerja karena momen lebaran tuh menurut gue banyak orang yang di rumah aja dan memutuskan untuk bikin kue, baking, atau juga ada restoran-restoran yang memang buka. Jadi ya mereka membutuhkan bahan-bahan kue, dan gue memutuskan untuk kerja karena memang sudah beberapa tahun ini, 3 tahun belakangan ini, setiap lebaran gue tetap bisa ngirim. Jadi ya customer itu pada seneng dong. Wah, ini toko tetap buka gitu, gue tetap bisa bikin kue, tetap bisa jualan. Jadi ada yang menyelamatkan lah di momen-momen pada libur teman-teman toko-toko yang lain. Dan gue pengen ceritain di podcast episode ini gue tuh ngapain aja sih, apa aja yang gue kerjain kalau gue lagi kerja. Apa ya? Bukannya gue tiap hari gak kerja ya, tapi ya kalau lagi ngerjain pas lebaran kan gue harus ngurus dari A sampai Z tuh, dan semuanya ya gue handle. Dan jadi gue juga tahu nih proses pekerjaan seorang online seller itu seperti apa kalau di handle sendirian. Nah, ini gue bakal ceritain di podcast episode ini. Jadi buat yang pengen dengerin online seller ngapain aja kalau lagi single fighter, boleh dengerin podcast episode ini. Oke, jadi sebelumnya buat yang baru pertama kali dengerin podcast ini, gue itu adalah seorang online seller di mana gue punya banyak toko di marketplace. Ada yang jual rempah-rempah, ada yang jual teh, ada yang jual bahan kue. Bahan kuenya aja gue pecah jadi 3 toko. Ada yang toko 1 lokasinya di rumah gue, toko 2 itu gue bikinin tempat sendiri, sama di toko Tangerang itu di rumah temen gue. Nah, kalau di total tokonya itu di Tokopedia, Shopee gitu ya, itu tuh ada yang Pure Matcha ada 2, toko Tangerang ada 2, Tokopedia, Shopee. Toko 2 ada 2, toko bahan kue, terus ada toko rempah juga ada 2. Ya kira-kira bisa 10 toko lah, 10 marketplace gitu di dunia maya. Dan memang beda-beda sih adminnya. Nah, ketika lebaran gue memutuskan untuk membuka 1 toko aja, 1 ya, Tokopedia, toko bahan kue Jakarta, yang ya titiknya juga ada di rumah gue. Jadi gue gak susah-susah repot ngurusinnya. Sisanya 9 toko lainnya gue tutup. Nah, di toko ini gue memutuskan untuk tetap bekerja selama libur lebaran. Jadi beberapa hari tuh, seminggu lah kira-kira lah, dari hari Senin sampai Sabtu ya. Nah, apa aja sih yang gue kerjain? Dan kenapa gue tetap milih bekerja? Karena banyak orang yang membutuhkan bahan kue dadakan gitu, atau yang urgent. Dan juga gue pengen tahu sebenarnya kan selama ini gue gak pernah mantau turun langsung untuk ngurusin operasional seperti yang gue lakukan pas lagi lebaran. Prosesnya dari A sampai Z kan gue gak pernah mantau langsung ya, duduk gitu ngeliatin satu-satu. Enggak, karena memang udah di handle sama staff. Dan ini gue pengen tahu nih, wah missnya tuh di mana, atau ada hal-hal apa yang bisa bikin menghambat pekerjaan gitu. Jadi ya anggapannya kalau lu kerja di bank, lu itu harus seminggu mengambil cuti. Dan ini sama, gue pengen tahu nih kalau ketika semua staff gue pergi cuti gitu ya, hilang tuh semuanya, gue mau coba handle, gue trial seminggu, repotnya di mana, kendalanya apa gitu. Oke, gue langsung ceritain aja. Jadi pertama gue akan konekin handphone gue ke account Tokopedia, dan gue nyalain notifnya. Oke.
supaya gue bisa tahu nih ada chat baru, ada pesanan baru, pesanannya juga pakai kurir apa, dan gue tetap reply. Jadi ketika ada customer nanya barang ini ready nggak, nah kalau staff gue kan gampang ya, dia emang daily kan datang, dia lihat ready atau bahkan dia udah inget gitu. Nah kalau gue kemarin itu, gue nanya dulu ke staff gue, ini barangnya ditaruh di mana, karena gue nggak tahu di rak mana, di sudut pelosok mana, barangnya ready apa enggak. Kalau kelihatan mata ready, tapi kalau ternyata dia simpen di rak atas pojok gitu kan gue nggak tahu. Jadi kendala pertama adalah gue kesulitan mencari barang, tapi untungnya staff gue ketika gue WA, ya dia kasih tahu sih, dia masih pada ingat. Nah terus ada orang juga yang pengen chat. Pokoknya ini urusan pertama-tama tuh balesin chat, liatin order, balesin chat dulu sih. Dan itu balesin chat itu memang pekerjaan yang harus takes time ya, karena itu bukan bumper ya. Oke, pertama kali customer datang dan kontak ke kita itu adalah lewat chat. Jadi mereka nanya ready nggak barangnya, terus mereka nanya ini barangnya rasanya gimana, pokoknya yang berhubungan sama produk deh, produk knowledge itu penting banget. Habis itu ketika customer melakukan beli, jadi mereka melakukan proses beli ya, dan itu numpuk tuh. Jadi kalau dari, kan biasa gue close order tuh sore ya, jadi dari jam 4 gitu sampai jam 8 pagi itu udah langsung numpuk tuh order, bisa puluhan. Dan pagi-pagi ketika gue print, gue akan memprioritaskan berdasarkan kurir dulu pertama. Jadi yang same day atau yang instan atau yang gampang atau yang susah juga gue prioritasin tuh. Yang nimbangnya perlu banyak atau yang bisa langsung ambil barangnya. Bahkan ada barang-barang yang frozen yang gue perlu ambil di toko 2 karena gudang frozen gue di sana. Gue juga pisahin supaya sekalian gitu ngambil ya. Ini ada customer yang beli barang kayak buah frozen atau whipping cream, itu kan ada di sana di gudang sebelah. Jadi ya gue masih pergi dulu ngambil, dan gue ambil semuanya. Habis itu gue siapin, gue packing, gue baru pick up. Nah proses pick up itu kan jadi gue pencet tuh pick up. Nah barang itu harus ready dulu biasanya. Jadi gue readyin dulu, gue siapin, baru gue pencet tuh 3. Misalnya gue ada yang pesan instan 3 orang gitu, gue pencet tuh 3 yang 1, 2, 3, gue pick upin. Dan barangnya gue siapin ya, gue taruh di depan gitu, di teras. Nah Gojeknya datang nih 3 langsung. Enak kan ketika Gojeknya datang 3, gue langsung bisa tanya, bapak ini 3 orang ini ke siapa aja nih, sesuai nggak? Jadi gue langsung bagi paketnya. Dan ini cukup efisien karena ketika lo pencet, misalnya lo habis bikin, ini karena gue kerja sendiri ya, habis gue bikin, gue packing kardus segala macam, bubble wrap, terus gue pencet pick up. Nah habis itu gue bikin yang satu lagi, ternyata di tengah-tengah bikin Gojeknya datang. Jadi gue harus pergi ke depan, nanya Gojeknya buat siapa, terus gue kasih. Terus gue balik lagi untuk packing. Nah itu kan takes time. Jadi gue lebih prefer untuk buat bikin dulu, habis itu gue pencet pick up. Lain halnya kalau same day itu tuh jenis yang gak langsung di pick up. Jadi ya gue bikin, gue pencet aja dulu, karena gue gak tahu pick upnya kapan. Bisa sekarang, bisa 2 jam lagi, bahkan bisa malam. Ya tergantung rute dari drivernya kan. Habis itu yang jasa kirim biasa, gue prosesnya belakangan, karena biasa di drop di kurir kan, atau diambil kayak Si Cepat, Antar Aja, JNE, itu mereka semua di drop. Jadi ya gue proses belakangan. Gue siapin belakangan. Nah, habis itu ketika gue lagi proses packing dan lagi proses nimbang atau proses macam-macam, itu ada chat juga yang masuk. Ada kesulitan gue nyari barangnya di mana. Ya gue bisa tahu, jadi ternyata barang ini tuh masih enak apa enggak. Jadi sekalian gue QC ya. Jadi ketika gue repack, gue cobain juga.
Terus abis itu juga gue lihat cara penyimpanannya, gampang nggak mereka reach-nya. Ternyata emang udah disusun berdasarkan ya brand gitu, jadi gampang mereka nyarinya. Abis itu urusan packaging juga, ya gue sempat beberapa kali pas gue nimbang choco chips misalnya 1 kilo, ternyata packagingnya kurang gede, jadi ya gue mesti cari lagi packaging yang lebih besar. Nah itu kan karena kebiasaan aja sih, mereka tuh udah biasa sih harusnya. Terus bubble wrap aman, dipotongin dulu jadi gampang. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Hardus juga gue udah siapin, gue beli beberapa ukuran. Jadi kalau misalnya barangnya ukuran kecil, ya langsung dicari aja ya kardus ukuran kecil kayak gitu. Udah beberapa ukuran sih. Nah habis itu gue tetap balesin chat. Jadi ketika gue packing tuh tetap ada chat masuk, orderan baru masuk, gue masih terimain. Bahkan ketika orderan jasa kirim instannya udah beres, pas gue packingnya biasa gitu, ternyata masuk lagi orderan instan, ya gue proses lagi kayak gitu. Dan itu ya memang membutuhkan niat ya. Karena emang rempong sih ngurusin ya, apalagi ada yang chat nanyanya banyak banget, ini bisa dipakai ininya, ini bisa dipakai ininya, ya dijawabin aja, sabar. Nah ketika gue melakukan proses operasional seperti itu, gue udah gak sempet lagi mikirin promosi atau marketing. Jadi orang operasional memang beda sama orang marketing. Contoh nih, ada barang ini yang terlalu banyak stoknya sampai numpuk. Nah, terus juga expirednya mungkin sekitar 6 bulan lagi. Jadi kalau buat bisnis F&B 6 bulan itu termasuk pendek, karena cepet gitu. Jadi gue harus cepet-cepet flash sale itu barang supaya habis kayak gitu. Nah itu biasa jarang diinisiasiin sama orang operasional. Dan lebih baik kalau punya tim marketing sendiri. Jadi mereka yang bisa moving, cari barang yang overstock atau barang yang gak keluar, kan mereka bisa melakukan analisa data ya. Ini ternyata harus dicek berdasarkan strategi kompetitor. Jadi kita belajarin harga-harga kompetitor, ternyata harga kita mahal, jadi ya diturunin. Atau memang produk ini gak laku, ya dipromosiin. Nah kayak gitu-gitu kan harus ada yang in charge ya. Biasanya sih gue ya. Nah habis itu update stok. Jadi kalau kalian belum pakai omnichannel software, ya kalian mesti update stok manual. Ketika barang ini ternyata wah ini tinggal 5, ya lu tulis ya lu tulis 5 lah di marketplace, supaya orang nggak bisa beli sampai 10. Kalau orang beli 10 ternyata stok aslinya 5 kan, ya lu harus refund, ribet kan. Nah itu sih kira-kira yang gue lakukan ketika gue jualan di momen lebaran. Ya lumayan bisa tembus 2 digit sih untuk omsetnya selama seminggu. Ya capek juga. Gue sempet sakit karena kena masuk angin, karena ya tepar sih. Gue nggak biasa kan berdiri dari jam, biasa gue jam 8 pagi udah masuk ruangan itu kan, ruang toko, terus sampai jam 5 sore. Habis itu gue jalan-jalan pergi. Tapi ya gitu, rempong, emang perlu diurusin. Jadi gue tahu sih dari A sampai Z-nya, balas chat dan lain-lain gitu. Dan emang untuk balesin chat emang perlu perlu sense of belonging sih. Jadi lu harus ngerasa kayak lagi ngobrol sama customer, kayak lu harus di sisi customernya yang urgent, misalnya buru-buru nih, bisa dikirim sekarang nggak? Dan gue harus merasakan urgency itu. Jadi gue langsung bilang oke bisa gitu. Ketika lu bisa kirim sekarang tapi kirimnya sejam lagi, menurut customer itu tuh lama. Padahal menurut gue cepet ya, karena gue perlu ngeprint, gue perlu ngambil. Nah untuk sebab itu gue biasanya akan bilang bisa dikirim tapi gak sekarang kak. Kemungkinan kira-kira kita membutuhkan waktu sejam lah untuk packing. Nah itu make sense buat customer aja. Jadi oke, it's okay kalau sejam. Tapi kalau sekarang juga, jadi misalnya
Dia pencet order, dia bayar, orderan masuk ke gue harus klik pick up sekarang, maksudnya gitu. Padahal kan gue perlu ambil barangnya, gue perlu packing, gue perlu bubble wrap dan lain-lain. Apalagi kalau dia belinya 10 item, ya rempong juga kan. Ya tapi banyakan customer pengennya ya, lu order yang masuk, lu pencet pick up. Dan begitu pencet pick up, belum tentu drivernya datang. Karena bisa aja drivernya tuh diganti atau dia ke-cancel, jadi ganti cari driver baru gitu. Apalagi yang jenisnya same day. Ya ketika gue pencet pick up, bisa aja dia pick up malam. Ada yang kayak gitu ya, customernya gendek ya. Sampai gue chat sama dia, kakak mau order urgent tapi kenapa pakainya same day. Jadi ya kemungkinan di pick up hari ini ya bisa, cuman bisa juga dia jadi pick upnya besok. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita perlu edukasi ke buyer sih. Ya nggak apa-apa, ngobrol aja santai seperti kayak lo ngobrol sama teman gitu. Jadi itu yang gue lakukan selama lebaran. Cukup lelah dan cukup menyenangkan karena gue ngerasa ya bisa lihat toko dengan baik, bisa lihat ada yang beli, masih ada yang membutuhkan, gue bisa support. Ya itulah kira-kira. Nah, buat kalian yang pengen banget belajar tentang online shop atau discuss tentang kinerja online shop kamu bisa loh hubungin aku di Fastwork. Jadi nanti cari aja nama Michael Setiawan, nanti di sana ada konsultasi toko online. Atau kalian bisa dengerin podcast ini dengan hashtag sekolah kilat seller. Dan di sana tuh banyak banget tips and trik tentang marketplace yang bisa kamu pelajarin di podcast ini. Thank you banget buat yang setia dengerin podcast gue, Online Seller Daily Life. Jangan lupa follow Instagram gue di @_hellomichael. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Bye bye.